Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Manajerial Accounting. Para peserta didik Bina Nusantara University, ya diharapkan para peserta didik tetap semangat ya dalam mempelajari Manajerial Accounting ini. Nah, jadi kita untuk yang topik ketujuh, kita akan membahas mengenai differential analysis. Yang artinya itu kalau differential analysis adalah ternyata kita akan membahas mengenai relevant cost. Jadi kalau misalnya ada choices atau ada yang namanya yang harus dikorbankan gitu ya, mungkin kita sudah bisa mendengar yang namanya opportunity cost, nah yaitu adalah biaya yang keluar akibat pengorbanan. Nah jadi ternyata ada juga namanya relevant cost. Kalau kita memilih di antara dua alternatif seperti itu, mana alternatif yang akan kita korbankan, nah itu yang disebut sebagai relevant cost. Gitu. Jadi biayanya akan hilang nih karena kita mengorbankan alternatif tersebut. Relevant cost itu lebih kepada biaya yang berbeda di antara dua alternatif. Saya berikan contoh. Misalnya saja saya ingin pergi ke Surabaya, gitu ya. Kan banyak alternatif transportasi, apakah itu naik kereta api, gitu ya, atau saya pergi menggunakan pesawat. Contoh saya mengambil dua pilihan, yaitu menggunakan kereta api atau menggunakan pesawat. Saya tidak mau lagi pakai bis karena capek misalnya. Nah, kalau misalnya saya pergi dengan menggunakan kereta api, saya harus menghabiskan uang sebesar Rp300.000. Sedangkan kalau saya naik pesawat, Rp3 juta. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi, perbedaannya sampai 10 kali lipatnya. Tapi kalau saya pikir-pikir, dengan saya menggunakan kereta api, sepertinya akan lebih capek. Jadi, saya lebih memilih menggunakan pesawat saja yang sudah sampai sana sudah sampai gitu kan. Jadi udah paling cuma 1 jam gitu. Sedangkan kalau kereta api misalnya apakah harus semalaman seperti itu. Nah itu adalah dua alternatif. Jadi ada biayanya. Biaya untuk kereta api adalah 300.000, biaya untuk naik pesawat adalah 3 juta. Kalau saya memilih untuk menggunakan kereta api, ya berarti 3 juta untuk yang dari pesawat akan hilang. Begitu juga sebaliknya, kalau saya memilih untuk menggunakan pesawat sebanyak 3 juta, 300.000 untuk saya tiket kereta api juga akan hilang. Nah itulah yang disebut sebagai relevant cost. Seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi, kalau saya sudah memilih menggunakan misalnya kereta api 300.000, nah itu adalah biaya yang sudah harus pasti gitu, yang pasti akan saya keluarkan. Jadi sebesar 300.000 itu yang harus dan juga pasti yang saya keluarkan. Itu yang disebut sebagai irrelevant cost. Jadi biaya yang memang tidak bisa lagi dieliminasi. Sedangkan tadi kalau kita bicara soal relevant cost atau avoidable cost, itu adalah biaya yang masih bisa dieliminasi. Saya bisa mengeliminasi mana yang saya mau pilih gitu. Maksudnya adalah apakah saya ingin memilih kereta api, berarti saya mengeliminasi biaya si pesawat itu sebesar 3 juta, saya hilangkan. Saya cuma membayar 300.000 gitu ya. Atau saya memilih menggunakan pesawat. Jadi si kereta api yang sebesar 300.000 itu saya hilangkan. Saya harus membayar 3 juta. Ketika saya sudah memilih saya menggunakan pesawat sebesar 3 juta itu saya harus membayar gitu ya. Nah, 3 juta ini disebut sebagai irrelevant cost atau unavoidable cost, yaitu biaya yang tidak bisa dihindari. Sudah harus dibayar dan itu tidak boleh protes gitu. Jadi kadang kita kalau misalnya berdebat gitu ya sama teman misalnya, kenapa kita harus nonton film sih gitu, misalnya saya nggak suka film itu tapi kok kita harus nonton itu sudah bukan untuk diperdebatkan kembali ya. Kalau misalnya sudah memutuskan untuk menonton film A gitu, ternyata itu film horor, terus Anda tidak suka, terus Anda berdebat gitu. Udah tahu tuh dari awal Anda tidak suka, tapi pas selesai nonton film Anda berdebat, tuh namanya ya seperti itu, contohnya masuk ke dalam irrelevant cost, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Seperti tadi juga, kalau saya sudah memutuskan untuk pergi ke Surabaya menggunakan pesawat terbang gitu ya, dengan tiket yang mahal 3 juta gitu, mungkin orang lain akan ngomong, kenapa kamu nggak ke Bali aja sekalian gitu, kenapa harus ke Surabaya bayar 3 juta, mahal sekali, kenapa nggak pilih kereta api. Itulah pilihan saya gitu. Jadi sudah tidak boleh diperdebatkan kembali hal seperti itu ya. Itu masuk ke dalam irrelevant cost. Kenapa kita harus tahu? Nah, kalau kita nggak tahu seperti itu, mana biaya yang masih bisa dihindari, mana biaya yang tidak bisa dihindari, itu akan sangat bahaya. Nanti kalau berdebat antar manajemen, seperti memperdebatkan pepesan kosong. Jadi kayak apa ya, itu hal yang tidak perlu diperdebatkan kembali gitu. Jadi misalnya si manajemen ya ingin berdebat nih, mereka ingin membeli mesin baru. Mesin dari supplier A harga 5M, mesin dari supplier B harganya 10M misalnya. Perbedaannya kan 2 kali lipatnya.
mesin A ini dibelinya dari China, mesin yang 10M ini dibelinya dari Amerika Serikat gitu ya. Karena orang-orang misalnya tergiur gitu, si perusahaan ini lebih suka dengan menggunakan produk dari Amerika Serikat. Mereka ambil yang 10M dari Amerika Serikat. Biaya masuknya pasti lebih mahal ke Indonesia, biaya impornya gitu ya, PPN-nya PPN tetap ya 10%, PPh-nya muncul 7,5% kalau tidak ada angka pengenal importir, atau 2,5% kalau dia ada pengenal importir. Belum lagi dia takutnya apakah kena anti dumping atau apa gitu ya, dan juga biaya lainnya. Pasti kan lebih mahal yang 10M daripada yang 5M. Nah, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi ketika barang tersebut sudah sampai. Mereka sudah harus tahu semua resikonya pada saat memilih mana yang A atau mana yang B. Seperti itu. Nah, itu yang memang dalam perusahaan, mengapa ya kita sebagai orang accounting harus tahu mana sih yang relevan cost dan mana juga irrelevant cost. Mana yang masih bisa diperdebatkan, mana sudah tidak bisa diperdebatkan kembali. Mungkin itu hanya akan menjadi evaluasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi mohon para peserta didik mengecek ya PowerPoint-nya dan juga mengecek bukunya. Di situ ada contoh mana saja masuk ke dalam relevant cost, mana saja yang disebut mana saja masuk ke dalam irrelevant cost. Jadi kalau yang relevant cost masih kita bisa avoid, masih bisa kita hindari, masih bisa kita eliminasi, tapi kalau yang irrelevant cost sudah tidak bisa. Seperti biaya depresiasi rumah, mau pergi ke Amerika, mau kita pergi ke Surabaya, mau kita pergi ke Singapura, yang namanya depresiasi rumah pasti selalu ada. Jadi kalau yang irrelevant cost semuanya serba pasti gitu, dan semuanya serba pasti akan muncul biaya. Tapi kalau yang avoidable cost, kalau kita tidak memilih tersebut, itu nggak akan muncul biaya. Mungkin dalam keseharian kita mau pergi ke misalnya Surabaya atau mau pergi ke Amerika, ya ke Surabaya lebih murah ketimbang ke Amerika gitu ya. Kalau kita tidak ada uang, ya sudah ke Surabaya cukup gitu. Ke Amerika mungkin bisa nanti. Nah, itu disebut sebagai avoidable cost, masih bisa dipertimbangkan dan masih bisa dipilih. Seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya mohon dilihat PowerPoint-nya dan juga dibaca bukunya untuk lebih memahami ya perhitungannya seperti apa. Sampai sini dulu perjumpaan kita, tetap semangat, tetap sehat selalu gitu ya, jaga terus kesehatan. Kita akan bertemu lagi di topik 8. Sampai jumpa.